di game kedua tadi. Setuju. Ini akan cukup sulit untuk Indonesia kalau mereka nggak bisa jagain early-nya, meskipun di satu sisi kita juga nggak boleh lupa ini early-nya Enix, salah satu early terbaik di Indonesia. Jadi kita lihat aja bagaimana cara dari timnas Indonesia memainkan draft yang cukup sulit untuk dieksekusi, dan apakah bisa untuk bawa kemenangan 2-0 tanpa kalah di Asian Games Qualifier, atau Filipina bisa memberikan kekalahan perdana untuk Indonesia. Betul, kita akan lihat ya seperti apa perjuangan Indonesia. Tapi sementara kita lihat early-nya bakal dilempar untuk Mandiri terlebih dahulu, karena mereka akan ngebantu ke arah mid lane-nya Yuhwan untuk device clearing wave. Arli gak bisa dapetin last hit, sedikit disayangkan timing dari Maple Dance-nya terlalu cepat. Dan tampaknya di sini akan ada pressure karena Dragon, justru Dragon half HP. Coba dibantu terlebih dahulu. Indonesia early game-nya bisa dibilang juga ini bakal solid banget sih, karena lane to lane harusnya Erin sama Arli lebih kuat. Arli, Leslie juga Ata dibandingkan Guani masih bisa dipegang Ata. Cuman ntar masuk ke dalam team fight besar, menit keempat Hansin juga bakal jadi PR banget, apalagi nanti ketika dia udah masuk ke dalam menit terakhir. X of Torment, Pure Sky, full cooldown reduction, ini udah gak bakal bisa ketangkep lagi sih Hansinnya. Iya, ini tinggal gimana dari Philippines bisa aware sama adanya double roam yang dilakukan sama timnas Indonesia. Naufal dan juga Emmanuel beresin wave, mereka gerak ke atas, bantuin ke atas farming, gerak lagi ke mid, sehingga mungkin Emmanuel akan sedikit ketinggalan dari segi gold dibandingkan dengan Xiao Zhao. Tapi itu emang resiko yang diambil buat ke-enable dari Atanya, dari Arlinya di lane-lane lainnya. Betul, dan kalau misalnya kita ngomongin Blacklist juga, mereka tuh tim yang lagi kurang underperform juga ya di Philippines. Karena kemarin ketika kita lihat grand final dari Philippines, dari PKL, itu mereka berada di posisi ketiga mana mau. Jadi kayak dulunya mereka top 1, top 2 Filipina, sekarang mereka dikalahkan sama Flash PH kemarin. Dan bahkan Boom juga sempat ngalahin mereka. Berbeda banget dengan posisi mereka dulu ketika mereka masih di season 2 PKL. Mereka tuh mainnya sangar banget. Jadi mungkin pertanyaannya, apakah mereka lagi underperform atau justru tim Philippines lain yang udah mulai kuat? Iya. Dan tentunya ini akan menjadi ajang pembuktian ya untuk timnas Philippines kalau mereka, atau Blacklist lebih tepatnya, pemain-pemain ini juga dipilih untuk mewakilkan negaranya. Mereka bisa memberikan performance terbaiknya. Tapi so far dari Indonesia masih bisa untuk nge-catch up dari farming yang coba dilakukan oleh Philippines. Naufal juga bersama dengan Emmanuel tadi berkali-kali coba untuk nyari informasi, dan Iqbal ini mas sedikit aggro dari tower. Ghost ship dibuka, ngejepit Chemi. Masih bisa kabur memang, tapi inisiasi di area atas yang memang belum kelihatan. Ada bala bantuan dari kedua tim untuk fokus ke area Clash Lane, tapi outburst-nya dibuka hanya untuk knock beberapa minion saja, sehingga Philippines harus disengage. Betul, sedikit terlalu dini tampaknya ya kalau ngebuka outburst sekarang. Cuma tadi gue pengen highlight yang gosipnya Bal bagus banget sih. Karena ketika kita ngeliat gosipnya Bal tuh gak bisa dilompatin ya teman-teman sama Guan Yu. Dan juga ketika dia ngasih gosip di sana, Guan Yu-nya jadi nggak bisa nge-clear wave, nggak bisa ngedorong. Tapi lihat Chemi-Wan tertangkap di belakang karena Bosim Fan langsung dipotong pergerakannya. Chemi, tapi masih ada satu buah wave yang kuat banget. Chemi-Wan akan kabur terlebih dahulu, ngebuka satu buah Soaring Green Dragon, sedangkan Dragon masih bisa bertahan. Pertukaran yang di-engage dulu oleh Chemi tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi tim Philippines. Ya, spell tukar spell juga, dan tadi juga sayangnya dari Naufal ngelihat kayak di bawah tower dia nggak mau terlalu greedy untuk Flash Tremor Smash di area bawah tower, karena tahu juga teman-temannya nggak bisa follow up, jadi cuma memberikan pressure aja di area lane, sehingga kayak pressure yang udah diterima sama Bal ini nggak bisa dimanfaatin sama tim Philippines. Sementara yang berbahaya adalah di area bawah ini belum ada gangguan sama sekali ke sisi Arli dan Agung. Tentunya meskipun harus bermain weak side di laning phase ini, selama dia nggak kena pressure dari strike, itu dia nggak akan masalah. Dan ada outburst yang dibuka bersama dengan Meteor Shower untuk kontes ke arah dari Tyrant ini. Iqbal menutup jalannya dengan adanya Ghost Ship. Sejauh ini Tyrant-nya berhasil dikuasai, tapi ada Devil berhasil mendapatkan dari Tyrant-nya. Cuma ada Novi yang berhasil pada ke arah 2. Chemi akan menjadi first strike. Naufal berhasil mengamankan. Sudah masuk dari Justin, memang Naufal akhirnya berhasil tumbang juga, tapi satu persatu
pemain dari Philippines akan menjadi santapan untuk Agung. Double strike berhasil diamankan. Gila, langsung di-fight kembali. Dragon masih belum ketahui tempatnya dan langsung connect juga Blossoming Fan ke arah sana. Dan tampaknya bakal di-fight kembali. Mid lane terbuka lebar dan Wave akan datang. Cuman Blossoming Fan dan juga Meteor Storm dipakai untuk fight clear Wave. Oh! Wow! Lihat! Ada Agung entah dari mana dan hilang sudah Dragon. Dihabiskan, dilahap oleh Agung. Ranking Arlie nih. Dan dapetin 3 poin strike plus 1 assist di awal tentunya akan menjadi berita baik untuk para pemain Arlie. Apalagi di sisi bawah, Iqbal berhasil manfaatin kerusuhan tersebut untuk dapetin towernya. Dan ini konversi yang akan sangat menguntungkan mengingat di bawah sekarang pressure-nya akan terus. Iqbal bisa mainin lane bawahnya selagi Agung akan dikasih lane atas untuk tetap bisa steady farming. Golden akan dipaksa untuk join sama teman-temannya dan tentunya akan kalah, akan ketinggalan dari segi farming berhadapan dengan farm laner lawannya yaitu Agung. Iya, ini mapnya udah sesek banget sih buat Filipina ya. Bahkan mereka juga nggak bisa keluar dari tower sendiri. Dan Senko bagus banget mainnya. Dia pakai pasif dari skill 1, skill 2-nya Yuhwan buat ngepoke ke arah tower dan ngedapetin tower dari mid lane tanpa harus ngebuang minion sambil nge-heal dirinya sendiri juga. Dan sekarang kita lihat udah ada turtling movement dari Philippines, mereka nggak bisa keluar dari map. Dipegang juga domain nih sama Iqbal, Chemi1. Iqbal tahu akan ada satu orang di sana. Langsung dibuka visionnya. Wayfinder nggak connect ke arah depan. Tremor smash back mas lem. Bagus banget Chemi. Langsung dihapuskan kembali. Target utama dari Indonesia sudah hilang. Sinkron banget di situ gua ngelihatnya. Bener-bener dari Emmanuel juga nunggu mournful temponya sampai gosipnya keluar biar dapetin 100% rate mournful temponya, stunnya itu kena. Dan itu nggak bisa bergerak dari Chemi. Dan lihat pressure di lane di bawah udah diambil inner towernya. Di atas Devil udah bergerak buat bayang-bayangin overlordnya. Wave-nya di push. Dan Philippines stuck di area mid, Rookie. Iya betul. Mereka harus turtling sih kayaknya di sini. Outburst-nya bakal disimpan sama Charles. Kalau dia ngebuka di sini dia bakal riskan banget karena ntar masuk ke dalam menit ke-8 mereka nggak bisa kontes ke arah objektif besar. Cuma di sini Philippines mereka masih nggak tahu mau gerak kemana. Karena mereka ngebawa Hanshin, jungle yang fokusnya untuk snowball di early game, nggak dapat Azure Golem satu. Kedua, nggak dapat space buat split push karena kedua player dari Indonesia udah megangin lane atas dan lane bawah. Jadi space buat Justy untuk bermain nggak ada, space buat Indonesia buat bernafas banyak banget. Dan lihat Justy, baru ngebuang skill 3-4 kali, mananya pun udah habis karena nggak dapetin Azure Golemnya, ngebuat Hanshin jadi nggak mobile. Dan mungkin kalian yang nggak main Hanshin nggak tahu ya seberapa boros mananya Hanshin. Tapi ketika kalian udah main Hanshin tanpa blue buff, itu udah sama kayak main Luna nggak dapat blue buff teman-teman. Itu susahnya minta ampun. Apalagi fungsinya Hanshin untuk dash in, nge-kill, terus kabur dan ngelakuin itu berkali-kali. Itu berat banget. Iya. Dan nggak ada jawaban kalau misalnya kita lihat dari tim Philippines, tower dikasih secara gratis. Mungkin iya mereka bisa defense di area high ground, cuma tentunya itu akan mempersempit lahan farmingnya mereka juga. Jungle juga nggak akan dikasih. Tadi kita lihat gimana Iqbal sama Naufal jalan ke bush ngeliat ada 4 pemain, mereka cuek. 2 bodyguard dari timnas Indonesia ini bermain Atta dan juga Lianpo nge-make sure Agung yang tadi kita bilang poinnya adalah Arlie-nya ini harus snowball di early, bisa nge-deal damage di awal karena bermain Yuhuan di area mid. Itu terrealisasi dan Azure Golem control yang Rookie bilang ini akan selalu di-press dan Philippines, lebih tepatnya dari Justin, nggak akan dapat kebebasan untuk bahkan farming di jungle-nya sendiri. Iya betul. Dan sekarang kita lihat pergerakan dari Indonesia. Menit ke-8, hampir semua tower udah usai. Indonesia akan pushback kembali. Dari seorang Agung. Iqbal mendapatkan satu lagi Dragon. Dihilangkan dan masuk kembali satu orang pemain lagi. Chemi1 desperate move yang mendapatkan reward yang tidak sebenarnya. Agung, what a headshot, mendapatkan satu orang kembali lagi. Chemi dihilangkan begitu saja dan lihat seberapa banyak darah yang hilang dari Agung. Tidak ada yang berkurang. Iya, dan lihat sekarang pergerakan dari pemain timnas Indonesia coba untuk ngejebol high ground tower milik Philippines. Dan terlihat ada yang opposition Justin akan coba dikejar. Memang high ground tower ketiganya nggak didapat, tapi Philippines hanya tinggal menghitung waktu karena kontrol yang mereka dapatkan semuanya hilang. Dan Justin cancel dari recall-nya, akan coba dikejar, masih bisa kabur ke area belakang. Tapi mau kemana kamu Justin? Karena Emmanuel dan juga Agung sudah mengejar, coba untuk menggocek. Masih ada unending sorrow yang dibuka Justin.
langsung dihilangkan dengan adanya Emmanuel di sana dan Philippines. Rasa mereka udah mulai desperate, Rookie. Iya betul. Dan lihat sekarang Philippines desperate move. Justin udah hilang terlebih dahulu 20 detik sebelum ada Justin di sana. Dan 4 orang pemain dari Philippines harus defend karena 3 wave akan masuk ke dalam kristal dari Philippines. One high ground is left and Agung is very free. Mid lane akan datang juga wave-nya, langsung ngedorong mundur. Chemi udah siap untuk ngelakuin Soaring Green Dragon. Cuma tampaknya flash dari Naufal pun masih ada, Radiance pun terbuka. Senko atau Immanuel masih punya Anemi Soro. Dan lihat, satu orang terjebak di depan. Oh, Neve tumbang, tapi masih ada Unblood Outburst terjebak, terpisah juga tim fight-nya. Agung akan masuk, tapi tampaknya terlalu telat. Indonesia harus berhati-hati karena sekarang berada di dalam danger zone. Immanuel dalam bahaya, 2 bahkan 3 hilang. Indonesia, they need to retreat karena sekarang bukanlah saat yang tepat untuk ngelakuin engage. Nev terlalu terburu-buru. What happened, Indonesia? Wah, sayang banget. Tadi kita ngeliat kayak Nev emang didorong sih sama Chemi sehingga posisinya agak awkward. Tapi masalahnya dari Naufal, dari Iqbal juga kelihatan mereka mau coba di-engage di saat teman-temannya nggak siap. Kelihatan teman-temannya juga agak ragu untuk nge-follow up tersebut. Dan titik keraguan itu dimanfaatkan sama Philippines. Dan Shadow Overlord langsung diamankan seenggaknya untuk buying time dari timnas Philippines. Meskipun masih terasa sulit karena high ground towernya udah jebol dari Philippines sendiri. Tapi Indonesia sekarang nggak ada pressure dari Shadow Overlord Vanguard yang bisa mereka dapetin. Dan opsinya adalah mereka ngamanin Shadow Tyrant ini, Rookie. Ya betul, Tyrant terbuka lebar, Outburst sudah siap oleh Charles. Tapi tampaknya ada smite yang bagus banget Immanuel di belakang Chemi. Masuk menusuk karena 3 orang pemain, tapi Chemi gets one. But Chemi pun tumbang di depan. Justin dalam bahaya, terkena knockdown juga. Double strike yang bagus banget dari Nev. Dan mendapatkan triple strike. Nafas kembali untuk Indonesia dan Nev. Sebuah saat pembuktian untuk jungler Indonesia karena kuadra didapatkan dan kristal terekspos. Wave ini akan masuk kembali, terbuka lebar jalur untuk Indonesia. 2-0 untuk Indonesia. Indonesia flawless di Asian Games Esports Qualifier tanpa adanya kekalahan satupun.